Saya mau terutama beberapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan. Ya, saya sih sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan, berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan, gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk ke penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh, itu yang jijik banget gitu. Tuh, di depan Ka'bah tuh, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja udah menghujat gitu. Itu aja udah bisa jadi delik aduan loh. Udah bisa Ya jadi Allah ya delik Karim. aduan. Toleransi begini gayanya toleransi ya ini. Nah, coba lihat. Bukan Coba toleransi, Bang. Nah, coba. Gila. Dia yang buat gesekan. Coba. Dia yang buat gesekan. Dia yang bikin perkeruh suasana. Dia perkeruh. Dia makin kemana-mana ini. Pansusnya makin jadi. Kalau Jadi dia nyanyi depan Ka'bah ya, gambar Ka'bah. Teman-teman yang mau sambang ke akun dia ya. Nih, Dosma si jabat bla 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 bla. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiak. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dan selamat hari Minggu. Ya teman-teman sekalian, kali ini saya kembali membahas mengenai si Juma dan kawan-kawan yang saat ini mulai kepanikan ya. Karena laporan polisi masih tetap berjalan dan tentu dalam waktu dekat ini akan dipanggil ya. Dan tentu saja diproses di Polda Sumatera Utara. Nah teman-teman sekalian, kan mereka mencari-cari kesalahan daripada pengacara Bang Dosman ya, Bang Dosma si jabat. Teman-teman, gimana caranya supaya Bang Dosma ini bungkam dan tidak lagi melaporkan, atau mungkin setidaknya dia cabut laporan polisi itu, sehingga mereka mulai mengancam dan kemarin ya mengancam mau diteror ya, mau digeruduk lah. Dan kali ini mereka cari video-videonya yang saat joget-joget di depan lukisan Ka'bah ya, yang ada di rumah seorang ustadz. Ternyata teman-teman sekalian ya, seorang ustadz, bayangkan. Jadi pada akhirnya dia joget dan ini dipersoalkan oleh si Juma, si ya yang modal congor lah ya, modal congor yang taunya menista agama Kristen ya. Nah kali ini Bang Dosma si jabat itu memberikan jawaban, bahkan dia minta ya bila perlu silakan saja diproses, tapi dia ketawa-ketawa teman sekalian ya. Kenapa? Karena ternyata Bang Dosma ini ada acara tertentu di sana dan juga ada ibu-ibu dan ada ustadz yang videokan, pun ustadz yang memvideokannya. Nah oleh karenanya kita dengarkan dulu bagaimana kemudian dia ini mau dilaporkan dan nanti kita dengarkan tanggapan daripada Bang Dosman Husi Jabat yang ada berikut ini. Itu yang jijik banget gitu. tuh, di depan Ka'bah tuh, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja udah menghujat gitu. Itu aja udah bisa jadi delik aduan loh. Udah bisa Ya Allah jadi ya delik Karim. aduan. Toleransi begini gayanya toleransi ya ini. Nah, coba lihat. Bukan Coba toleransi, Bang. Nah, coba. Gila. Dia yang buat gesekan. Coba. Dia yang buat
gesekan. Dia yang bikin dia perkeruh suasana. Dia perkeruh. Dia makin kemana-mana ini. Pansusnya makin jadi. Kalau Jadi dia nyanyi depan Ka'bah ya, gambar Ka'bah. Teman-teman yang mau sambang ke akun dia ya. Nih, Dosma si Jabat bla Udah bla cukup, bla bla. ada musiknya cukup. Intinya ini si siapa namanya? Dosma. Dosma. Ya Dosma ya. Jabat. Dia kan seorang lawyer ya. Nah ini sebagai bahan juga kita LP-kan juga ini. Boleh Aki. Ya tolong dikirim itu video. Kita akan mencari ya di LP-kan lah. Buat apa coba nyanyi-nyanyi kayak begitu terus backgroundnya Ka'bah. Setuju nggak semua teman-teman? Ini kita LP-kan juga. Setuju, itu Setuju. bukan pengacara, itu provokator. Ya, kita Ini LP-kan. Bunda ya bilang. Itu provokator, pengacara nggak kayak begitu. Kita LP-kan. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Sebenarnya saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan. Ya, saya sih sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan, berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu tidak ada. Jadi aku bingung orang itu tujuannya apa tuh. Ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur. Itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransiku main dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu lagi kumpulan pengajian atau warga di situ, mereka ada buat bisnis. Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila saya keren, suka banget, suka. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu dibingkai, tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang di tembok. Ingat, saya ulang sekali, itu adalah tembok ya, tembok rumah pimpinan cabang kantor kita Law Firm DRS Jawa Timur. Udah, karena saya mengagumi, karena ibu-ibu di situ karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV, jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini gitu kan. Karena saya tidak ada merasa sok ngartis, jadi saya nggak terlalu hiraukan, saya hanya bilang, iya Bu, izin gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketawa-ketawa dan juga memfoto, yang juga katanya mau ngajak tiktokan, jadi spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya. Jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa, jadi saya searching, dan itu yang muncul adalah lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya, dan saya juga memahami. Cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan, dan itu yang memvideokan itu adalah beneran ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya kan, kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka gitu. Nggak mungkin tak angkat lukisannya
Ya, kalau saya menyukai tidak, yang ada saya bilang sampaikan ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget ya. Karena saya mengagumi dan nggak mungkin tak angkat karena kan itu tembok ya, dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai gitu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video, nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editingnya gitu, kalau video itu adalah originalnya. Begitu mengenai video itu ya, sampai ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan ya, silahkan. Terus saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung ya, karena ada perkumpulan dokter profesor hukum. Saya bilang, bang, ini kok saya diginiin kan. Di situ di organisasi kita kan banyak ya yang lawyer muslim. Kalau saya salah dibilang salah ya, saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Ya udah biarin aja di situ ya, nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Ya udah, oke, kupikir gitu kan. Nah terus saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Nah saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor ya, kenapa saya harus melapor Zumba dan kawan-kawan ya. Kalau tersinggung disebut Zumba, bodo amat, karena saya tahu bukan itu nama aslinya ya. Salah satu gurumu di Jawa Timur sudah menelepon saya ya, mantan gurumu ya, mantan gurumu, dan namamu saya tahu siapa, bukan itu, tapi kamu keren-kerenin kan. Oke. Terus saya sampaikan juga bahwa kenapa saya mengetahui struktur mereka ini. Sebenarnya saya tidak ada niat dan sama sekali saya tidak ada ingin mengetahui, karena nggak penting juga buatku ya. Karena kalian seneng kan dibahas sekarang kan, seneng banget, katanya adalah bagian dari market. Emang iya, saya marketing S10 ya, makanya kalian searching, saya adalah salah satu marketing terbaik ya. Tapi salahnya kalian searching pada saat itu tahun 2000 berapa ya, 2013 ya. Waktu itu saya dapat penghargaan ke Korea Utara, ke Korsel mendapatkan sebagai penjualan terbaik, sampai dengan jabatan saya sebagai division director salah satu perusahaan franchise Amerika. Berarti saya bukan main-main kalau di dalam nge-market. Oke, jadi nanti saya market kalian, tapi kalian yang bener ya, yang bener. Oke, pada saat waktu saya di rumah Ratu Entok sebelum dia ditahan ya, kita sudah komunikasi. Betul, orang-orang yang sangat bijak sekali memberikan komentar di media sosial adalah sebenarnya kalau dia minta maaf dengan tulus, itu kami tidak akan mungkin melakukan sampai sejauh ini ya. Tapi karena dipancing dan saya tahu ini orang baik, anak baik gitu kan, dan saya lebih kekasian sebenarnya pada saat datang ke sana, ke rumahnya. Terus tiba-tiba ada dia ngomong, bang ini chat api gitu kan. Jadi ingat, saya tahu ya, saya baca chat kalian. Jadi sebenarnya api menghubungi, menawarkan diri untuk mengurus Entok, bahkan kita membuat diskusi, bukan Entok yang mencari. Saya baca chatnya, oke? Dan ada saksi di situ. Jadi yang memperkeruh adalah kalian, oke? Paham itu ya? Jadi menawarkan diri bahwa ini menjadi objek. Lihat apa kalian bantu, kalian biarin sendiri di sana kan? Oke. Pada saat waktu saya menanyakan apa api itu, saya pikir Asosiasi Pendeta Indonesia, beneran. Kenapa? Loh, kok kamu bisa dihubungi? Ya, saya bilang, Kak, kenapa kamu bisa dihubungi sama api? Karena kalau Asosiasi Pendeta Indonesia, saya pernah membuat acara Natal. Kebetulan waktu itu saya ketua Natalnya, antara Pradi ya, DPC Pradi dan juga API, kerjasama sama organisasi yang kita punya ya, organisasi pengacara Oikumene Indonesia. Loh, kok bisa dihubungi? Enggak loh bang, asosiasi ini aduh gitu kan, kayaknya nggak penting banget, saya bilang gitu kan. Oke, saya janji bang, saya nggak akan pakai jasa mereka ya, saya nggak akan bersama dengan mereka, karena saya tahu orang abang adalah orang yang sangat paham dan sangat bijak untuk itu. Tapi tolong cabut perkara itu kan, begitu kan ya. Namanya untuk cabut kan butuh waktu ya, karena apalagi saya kan pekerjaannya bukan ngurusin itu tok gitu kan. Nah ya udah, setelah besoknya mereka makin menggila live. Kalian tahu kenapa itu dipercepat? Itu gara-gara kalian, makanya Entok ditahan ya. Saya langsung ke ruang cyber dan langsung dapat penjelasan ya, bahwa pada saat live itu kalian dari pagi, siang, sore, malam itu ditonton langsung sama
tim cyber Polda Sumatera Utara yang mereka juga geram. Kenapa? Karena itu berlanjut dan makin menjadi-jadi. Oke, jadi ingat, sekali lagi saya tekankan, Ratu Entok ditahan bukan karena ditangkap cepat, bukan karena kita sebagai pelapor yang tiba-tiba ayo cepat, kami bilang selalu sesuai dengan prosedural. Ternyata ada suatu perintah yang mengatakan bahwa jika adanya suatu perbuatan terus-menerus dilakukan, bahkan itu berbahaya dan juga mengecoh dan juga membuat perkeruh di masyarakat, maka itu dipercepat, ditangkap. Jadi Ratu Entok ditangkap, ditahan karena apa? Silahkan tafsirkan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you.